kita hitung total penyesuaian nilai wajarnya. Saya pindah. Total penyesuaian nilai wajar aset bersihnya adalah penyesuaian nilai wajar aset bersih dimulai dari trademark, paten, equipment, dan utang 210.000. Ini yang kemudian kita kurangkan dengan kelebihan nilai wajar perusahaan anak di atas nilai buku aset. Karena kita sudah melakukan penyesuaian nilai wajar aset, maka kalau ada selisih di sini, selisihnya ini adalah merupakan selisih antara nilai wajar perusahaan anak di atas nilai wajar aset. Jadi kemarin kalau ada beberapa kesalahan pengendali, kita punya dua nilai wajar perusahaan anak. Nilai wajar perusahaan anak berdasarkan taksiran aset bersih dan nilai wajar perusahaan anak berdasarkan yang kita tentukan berdasarkan saham. Kelebihan di atas nilai wajar aset bersih, inilah yang kemudian diatur sebagai nilainya sehingga di sini 25. Ini untuk penentuan goodwill, berapa goodwill yang menjadi hak perusahaan itu dan goodwill yang menjadi hak non pengendali. Ini saya skip. Kita langsung ikuti langkah ketiga, menghitung amortisasi. Setelah kita melakukan alokasi di perusahaan anak, kita menghitung alokasi penyesuaian, kita menghitung amortisasi penyesuaian nilai wajar. Yang diamortisasi adalah penyesuaian nilai wajar ini. Amortisasi itu penyesuaian nilai wajar dibagi dengan sisa umur ekonomis. Trademark dan goodwill sisa umur ekonomisnya dianggap tak terbatas. Sementara untuk paten sisa umur ekonomisnya 20 tahun. Equipment sisa umur ekonomisnya 10 tahun. Utang jangka panjang. Ini kalau utang itu bukan sisa umur ekonomis tapi berapa jangka waktu sampai dari saat ini saat pengembangan usaha sampai nanti jatuh tempo. Karena jatuh temponya masih 8 tahun lagi. Amortisasi dihitung dari penyesuaian nilai wajar dibagi dengan sisa umur ekonomis. Untuk aset yang umur ekonomisnya tak terbatas sama saja tidak diamortisasi. Karena secara matematik berapapun bilangan kalau dibagi jumlah yang tak terbatas itu sama saja dengan tak terhingga, hasilnya akan mendekati 0. Sementara aset yang masa manfaatnya terbatas, amortisasinya hitung dari penyesuaian nilai wajar dibagi dengan sisa umur ekonomis. Kita mendapatkan amortisasi paten 6.000, ekonomi 1.000, jangka panjang 5.000. Karena penyesuaian nilai wajarnya kredit atau minus, amortisasinya juga minus. Kemudian kita selesaikan sekalian kita menghitung sisa penyesuaian nilai wajar. Di sini akuisisi dilakukan pada 1 Januari tahun 2020. Sementara kita membuat positnya pada 31 Desember tahun 2021. Penyesuaian nilai wajar ini kita lakukan pada tanggal penggabungan usaha pada tanggal 1 Januari 2020. Penyesuaian nilai wajar ini nanti harus habis. Habisnya kenapa? Itu habis dengan cara diamortisasi. Kenapa harus habis? Karena nanti pada saat sisa umur ekonomis habis, berarti aset ini tidak ada. Kalau aset ini sudah tidak ada, maka penyesuaian nilai wajar ini juga harus tidak ada. Tadi harus habis diamortisasi. Sehingga perusahaan itu harus melakukan amortisasi itu setiap akhir tahun. Jadi
Amortisasi, ini perusahaan induk mencatat amortisasi itu hanya kalau akan menyusun laporan keuangan. Sehingga amortisasi itu dicatatnya nanti melalui jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan mencatatnya setiap akan menyusun laporan keuangan. Kita asumsikan menyusun laporan keuangannya itu pada 31 Desember. Nah, yang sudah dilakukan oleh perusahaan induk melakukan amortisasinya adalah Desember tahun 2020. Jadi perusahaan induk baru melakukan amortisasi itu 1 kali. Sehingga dengan amortisasi 1 kali, maka sisa penyesuaian nilai wajar adalah penyesuaian nilai wajar pada tanggal akuisisi dikurangi amortisasi 1 kali. Kita mendapatkan sisa penyesuaian nilai wajarnya totalnya, total amortisasi per tahun 10.000, total sisa penyesuaian nilai wajar 222. Sisa penyesuaian nilai wajar itu adalah pada 1 Januari 2021. Itu tanggal akuisisi 1 Januari 2020 diamortisasi pada akhir periode 31 Desember 2021. Sehingga sisa ini sebenarnya adalah sisa pada akhir periode 2020. 1 Desember 2020 otomatis akan sama dengan saldo 1 Januari 2020. Ini kita sudah melakukan langkah yang ketiga menghitung amortisasi. Langkah keempat kita menghitung pendapatan investasi. Nah, untuk menghitung pendapatan investasi maka kita harus menentukan metode investasi saham yang digunakan oleh perusahaan induk itu apakah metode ekuitas, initial value, atau partial equity. Tapi untuk keempat ini saya tidak akan membahas untuk metode partial equity karena metode partial equity itu memang jarang digunakan, jadi tidak kita bahas supaya kita bisa pembahasannya itu lebih mendalam untuk dua metode initial value dan ekuitas. Kita asumsikan kita baca yang pertama perusahaan itu mencari investasi saham dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas maka pendapatan investasi itu dihitung dari laba bersih perusahaan anak tahun 2021. Laba bersih perusahaan anak ini kita dapatkan dari laporan keuangan, yaitu laporan laba bersih perusahaan anak. Kita di sini mendapatkan informasi laporan laba bersih perusahaan anak. Perusahaan anak memperoleh laba bersih 90.000. Dalam metode ekuitas, pendapatan investasi adalah laba bersih perusahaan anak dikurangi dengan amortisasi. Kita sudah menghitung amortisasi per tahunnya, jadi tidak hanya tahun 2021. Amortisasi per tahun sampai 8 tahun ke depan itu sekitar 10.000. Kita mendapatkan laba bersih dikurangi amortisasi laba bersih perusahaan anak 90.000 ini adalah seluruh laba bersih yang diperoleh perusahaan anak. Demikian pula amortisasi 10.000 ini adalah seluruh amortisasi dari penyesuaian nilai wajar. Laba bersih ataupun amortisasi ini tidak semuanya menjadi hak perusahaan itu, karena hak perusahaan itu sebatas persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan itu. Ya, di sini kalau kita menghitung pendapatan investasi, berarti kita melihatnya dari sudut pandang perusahaan itu. Jadi hak perusahaan itu atas laba bersih perusahaan anak ini sesuai dengan persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan itu. Di sini kita hitung laba yang menjadi hak perusahaan itu saya tulis control interest. Ini sesuai persentase saham yang dimiliki perusahaan itu 80%. Sehingga kita mendapatkan pendapatan investasi yang adalah laba bersih
yang menjadi hak pemegang saham menghindari hak pemegang saham menghindari 20%. Apa yang menjadi hak pemegang saham menghindari 20% diberikan laba bersih setelah hiburan amortisasi. Laba bersih yang menjadi hak perusahaan Indo atau pendapatan investasi inilah yang harus dilaporkan oleh perusahaan Indo sebagai pendapatan investasi di laporan laba bersih perusahaan Indo. Jadi masuk kosong berarti kita masukkan pendapatan investasi atau equity in subsidiary earning. Pendapatan investasi jika asal normalnya kredit dari laporan laba bersih perusahaan Indo akhirnya kita mendapatkan laba bersih perusahaan Indo adalah 400. Kemudian langkah berikutnya setelah kita menghitung pendapatan investasi, langkah yang kelima kita menghitung berapa besarnya saldo investasi saham pada tanggal laporan konsolidasi. Kita menghitung saldo investasi saham pada 31 Desember tahun 2020. Menghitung saldo investasi saham itu sama dengan yang kita bahas kemarin, dimulai dari harga saham ditambah laba bersih perusahaan anak dikurang dividen dikurang amortisasi. Laba, dividen dan amortisasi yang kita perhitungkan ini adalah laba, dividen dan amortisasi dari sejak penggabungan usaha sampai tanggal kita menyusun laporan konsolidasi. Jadi sejak 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2021. Mulai harga beli saham kita sudah menghitung 280.000 ditambah laba bersih perusahaan anak tahun 2020. Jadi kita tidak mendapatkan berapa laba bersih perusahaan anak tahun 2020. Kita juga tidak mendapatkan informasi berapa dividen perusahaan anak tahun 2020. Tapi kita mendapatkan di sini kenaikan laba ditahan. Ya, angka kenaikan laba ditahan inilah kita gunakan. Tahun 2020 kenaikan laba ditahannya sebesar 70.000. Kemudian amortisasi tahun 2020 amortisasi mengurangi amortisasi ini per tahunnya sama. Kemudian tahun 2021 laba bersih perusahaan anak yang mendapatkan dari laporan laba bersih perusahaan anak 9.000. Dividen yang diberikan perusahaan anak tahun 2021 dari laporan laba bersih perusahaan anak 9.000. Dan amortisasi per tahun itu sama besar. Kembali kenaikan laba ditahan, amortisasi, laba dan dividen ini adalah seluruh laba, seluruh dividen di perusahaan anak termasuk seluruh amortisasi. Seluruh itu artinya 100%. Hak perusahaan Indo ini hanya 80% sesuai dengan persentase saham, sehingga baik kenaikan laba ditahan, laba atau dividen ataupun amortisasi ini harus dikalikan dengan persentase saham perusahaan Indo. Mendapatkan hasilnya dari kenaikan laba ditahan adalah 56.000, 80% dari amortisasi 8.000, 80% dari laba tahun 2021 7.000, 80% dari dividen tahun 2021. Akhirnya kita bisa menghitung saldo investasi saham
saham pada 31 Desember 2021 adalah harga beli saham ditambah 80% kenaikan laba ditahan tahun 2020 dikurang 80% amortisasi tahun 2020 ditambah laba 80% laba perusahaan anak tahun 2021 dikurang 80% dividen dan 80% kita mendapatkan saldo investasi saham di perusahaan anak pada tanggal laporan konsolidasi 31 Desember 2021 adalah 800. Ini yang harus dilaporkan perusahaan Indo di laporan posisi keuangan. Dan di laporan posisi keuangan saldo investasi saham dan 852. Kalau kita sudah menghitung saldo investasi saham, maka sekarang langkah berikutnya kita tinggal menyelesaikan bersih. Untuk menyelesaikan bersih, maka kita harus mencatat jurnal-jurnal konsolidasi. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka jurnal konsolidasinya kita langsung mulai dari jurnal konsolidasi S. Jurnal konsolidasi S ini sama fungsinya menghapus ekuitas perusahaan anak pada awal periode. Pasangan akunnya kita mendebit ekuitas karena ekuitas kalau normalnya kredit dihapus di debit. Kita mendebit ekuitas perusahaan anak 1 Januari. Pasangannya kalau kemarin tanpa hak pemegang saham non pengendali kita langsung mengkredit investasi saham. Sekarang karena ekuitas perusahaan anak itu menjadi hak dari dua pihak. Jadi ekuitas perusahaan anak itu ada yang menjadi hak perusahaan Indo, ada yang menjadi hak pemegang saham non pengendali sesuai dengan persentase saham. Maka yang kita kreditkan pada akun investasi saham. Akun investasi saham adalah akun yang ada di perusahaan itu. Berarti akun investasi saham ini harus kita kredit sebesar persentase saham yang dimiliki perusahaan itu atau 80%. Dikalikan dengan entitas perusahaan anak awal gitu. Sisanya yang 20%. Ini nanti menjadi hak pemegang saham non pengendali. Sehingga nanti kita kreditkan pada komponen ekuitas yang menjadi hak pemegang saham non pengendali. Itu sebesar persentase saham non pengendali 20%. Dibandingkan dengan ekuitas perusahaan anak pada awal. Kita langsung masukkan di dalam worksheet. Awal periode sehingga laba ditahan yang dihapus juga laba ditahan awal periode. Nah, pasangannya kita mengkredit investasi saham. Investasi saham ini dikredit hanya sebesar persentase saham yang menjadi hak perusahaan itu 80%. Jadi kita mengkredit 80% dikalikan dengan ekuitas perusahaan anak awal periode. Dan 80% ekuitas perusahaan anak awal periode 648. Sisanya yang 20% adalah ekuitas perusahaan anak yang menjadi hak pemegang saham non pengendali. Sehingga kita kreditkan pada komponen ekuitas, tapi yang menjadi hak perusahaan atau menjadi hak pemegang saham non pengendali. Karena ekuitas perusahaan anak ini adalah ekuitas awal periode, maka kita kreditkan pada komponen ekuitas yang menjadi hak pemegang saham non pengendali juga awal periode. Ekuitas bagian kredit sehingga kita mengkredit hak pemegang saham non pengendali 20% dibandingkan dengan ekuitas perusahaan anak awal periode. Jurnal konsolidasi S ada pertanyaan yang berbeda nanti adalah jurnal konsolidasi S dan A. Yang lain-lainnya itu sama.
kredit biasanya Hairul Tanjung. CI sama NCI. NCI itu non memory. CI NCI. Di atas lagi. Oh, consideration transfer. Jurnal konsolidasi S. Berikutnya adalah jurnal konsolidasi A. Jurnal konsolidasi A kita menyesuaikan nilai wajar aset bersih. Jadi kita menyesuaikan dari nilai buku aset menjadi nilai wajar. Tapi tidak hanya aset, tapi aset bersih. Aset bersih itu berarti aset dan kewajiban. Yang kita catat adalah sebesar sisa penyesuaian nilai wajar. Pasangan akunnya kita menjadi aset. Nah, kalau tanpa pemegang saham non pengendali kita langsung mengkredit investasi saham. Aset. Jadi tidak hanya ekuitas. Ekuitas ini kan sama dengan aset bersih. Itu aset dengan kewajiban. Ekuitas ini berarti adalah aset bersih, tapi yang dinilai menggunakan nilai. Jadi kita sudah lihat data di atas, nilai buku aset bersih itu sama dengan ekuitas. Nilai buku aset bersih sama dengan ekuitas. Nah sekarang kita mencatat jurnal konsolidasi A. Kita akan mencatat penyesuaian nilai wajar. Nah, penyesuaian nilai wajarnya ini juga penyesuaian nilai wajar aset bersih. Ini juga yang kita sesuaikan adalah juga aset bersih. Tapi yang kita catat ini adalah nilai wajar. Sehingga penyesuaian nilai wajar aset bersih ini sama dengan ekuitas. Jadi kalau ekuitas itu kan kita menilai aset bersih atas dasar nilai buku. Tapi kalau zona A ini atas dasar nilai wajar. Kalau ekuitas tadi ada menjadi hak perusahaan induk dan hak non pengendali. Penyesuaian nilai wajar karena ini toh juga sama dengan ekuitas, sama dengan aset bersih. Maka ini juga menjadi bagian juga perusahaan induk dan juga non. Sehingga pasangan akun untuk jurnal konsolidasi A ini juga kita mengkredit investasi saham sebesar persentase saham perusahaan induk dikalikan sisa penyesuaian nilai wajar, kemudian 20%-nya menjadi hak non pengendali. Jadi jurnal konsolidasi A pada dasarnya sama dengan jurnal konsolidasi S. Kita mencatat penyesuaian nilai wajarnya sebesar sisa penyesuaian nilai wajar ini. Penyesuaian nilai wajar untuk trademark dinas artinya kredit karena mengurangi nilai buku utang dan nilai wajarnya juga tinggi. Misalnya masih ada di 25.000 tidak berubah tetap 25.000. Pasangan
penyesuaian nilai wajar aset yang menjadi hak perusahaan itu 80%. Kita bisa menghitung 80% dikalikan dengan total penyesuaian nilai wajar ini. Ada bisa melakukan ini, atau kalau waktu ada mepet karena toh total penyesuaian nilai wajar ini pasti akan sama dengan total sisa penyesuaian nilai wajar ini, kita langsung bisa menggunakan jalan pintas langsung 80% dikalikan total sisa penyesuaian nilai wajar. Kemudian sisanya adalah aset bersih yang menjadi hak non pengendali. Kita telitikan sisa penyesuaian nilai wajar ini adalah sisa penyesuaian nilai wajar pada tanggal 1 Januari awal minggu. Sehingga nilai wajarnya juga kita telitikan ke komponen hak pemegang saham non pengendali sejak awal dulu. Langsung kita kalikan dengan total sisa penyesuaian nilai wajar. Yang ketiga kita mencatat jurnal konsolidasi I sama dengan konsolidasi I ini sama persis ada non pengendali ataupun tidak ada non pengendali menghapus pendapatan investasi sebesar pendapatan investasi. Jurnal konsolidasi I lalu pendapatan investasi 64.000. Pasangannya kita mengkredit investasi saham. Kemudian yang keempat kita mencatat jurnal konsolidasi D. Jurnal konsolidasi D ini menghapus dividen yang dibagikan perusahaan anak, tapi dividen yang dihapuskan melalui jurnal D